Saat kita merasakan emosi negatif yang tidak nyaman untuk kita hadapi, seringkali otak menggunakan mekanisme bertahan atau defense mechanism untuk melindungi diri dari perasaan gak nyaman itu. Mekanisme ini sering terjadi secara otomatis dan gak disadari. Yuk kita lihat beberapa jenis defense mechanism dengan contohnya. Yang pertama, ada denial atau penyangkalan. Contohnya ketika seseorang diberitahu bahwa mereka memiliki penyakit serius, tapi mereka terus berpura-pura bahwa mereka baik-baik saja dan menolak untuk percaya diagnosis tersebut. Mekanisme denial menolak untuk menerima kenyataan yang menyakitkan atau tidak nyaman. Yang kedua, ada repression atau penekanan. Contohnya, seseorang yang mengalami kejadian traumatis di masa kecil mungkin tidak mengingat kejadian tersebut sama sekali karena ingatannya ditekan ke dalam alam bawah sadarnya. Yang ketiga, ada acting out atau melampiaskan emosi. Contohnya, anak kecil yang marah karena tidak mendapatkan mainan yang diinginkan, kemudian menangis dan berteriak di dalam toko. Gak cuma anak kecil, orang dewasa pun bisa tanpa sadar mengekspresikan perasaan yang sulit diungkapkan dengan tindakan yang ekstrim atau tidak wajar. Yang keempat, ada dissociation atau disosiasi. Contohnya, seseorang yang merasa tertekan di tempat kerja mungkin sering melamun dan merasa seperti melayang saat sedang bekerja. Mekanisme ini membuat kita merasa terputus dari diri sendiri atau lingkungan sekitar sebagai cara untuk menghindari perasaan yang menyakitkan. Yang kelima, ada displacement atau pengalihan. Contohnya, seseorang yang dimarahi oleh bosnya di kantor mungkin akan mengalihkan kemarahannya kepada anggota keluarganya di rumah. Mekanisme ini membuat kita mengalihkan emosi atau reaksi dari target yang sebenarnya ke orang atau benda lain yang lebih aman. Yang keenam, projection atau proyeksi. Contohnya, seseorang yang merasa tidak kompeten di tempat kerja mungkin akan mengkritik rekan kerjanya dengan mengatakan bahwa mereka tidak kompeten. Mekanisme ini membuat kita mengaitkan perasaan atau sifat yang tidak kita sukai dari diri kita sendiri kepada orang lain. Selain contoh tadi, masih ada banyak jenis mekanisme yang lain. Defense mechanism ini membantu kita untuk sementara waktu mengatasi situasi yang sulit atau menyakitkan. Namun, jika digunakan terlalu sering, itu bisa membuat kita sulit menghadapi masalah dengan cara yang sehat dan efektif. Karena itu, penting untuk mengenali dan memahami mekanisme ini supaya kita bisa mengelolanya dengan lebih baik. Gimana Sobat Jiwa? Yuk sharing contoh defense mechanism lainnya yang sering kamu alamin di kolom komentar.